Jadi kita melakukan yang terbaik bagi orang lain bukan supaya kita dipuji, tapi itulah kehormatan kita. Kita menghargai, kita menghormati. Perkara orang lain menghargai atau tidak itu perkara kecil, sama sekali bukan urusan terpenting kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Tes. Bagaimana? Saya Agim. Yang tadi adiknya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, ada yang nanya kenapa pakai sorban? Menghormati. Nah kalau pengen dipuji mah ngapain dipuji dengan sorban, ya. Jadi kita melakukan yang terbaik bagi orang lain bukan supaya kita dipuji, tapi itulah kehormatan kita. Kita menghargai, kita menghormati. Perkara orang lain menghargai atau tidak itu perkara kecil, sama sekali bukan urusan terpenting kita. Nah inilah yang harus kita latih pada diri kita. Sudah tahu ilmu ikhlas latihannya? Satu, jangan ingin selalu diketahui orang lain. Tidak harus ilmu kita, amal kita, karena ada yang berilmu tapi ingin diketahui banyak ilmunya. Mau apa kalau tidak perlu disampaikan? Ya, tidak harus. Karena kita fasih berbahasa Rusia, lagi ngomong-ngomong begitu, orang nggak ada perlunya bahasa Rusia. Atau kita KKN ke kampung gini, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam globalisasi secara sistem terjadi fluktuatif dan konvergensi antara homogen atau jamaah teh itu budak teh dahar naon katanya makan apa, kok ngomongnya jadi nggak ke hati. Kadang-kadang kita juga jadi pamer bahasa Arab, pamer bahasa Inggris yang sebetulnya nggak diperlukan supaya orang lain tahu aja. Atau di dalam kitab Sahih Bukhari, nah padahal kita baru lihat judulnya buku, tapi kita sebutkan supaya kita diakui orang ahli kitab. Atau yang suaranya bagus. Begini hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Benar itu ngaji, tapi tujuannya untuk memamerkan suara. Ini tidak baik. Hadirin, jangan suka serba ingin diketahui orang. Termasuk yang sudah pernah keluar negeri. Tidak harus setiap orang tahu kita sudah keluar negeri, benar? Ingat kisah ini? Ini kucing lucu ya. Bulunya panjang seperti singa. Iya ya, saya pernah ke Singapura. Nah, ini kan gak nyambung hadirin. Dari kucing jadi ke Singapura. Atau nanya, sudah juz berapa sekarang? Alhamdulillah saya baru 2 juz. Tingkatkan saja ya, terus menghafal. Saya alhamdulillah sudah 8 juz. Nggak ada yang nanya. Begitulah hadirin. Jadi kita nanya orang tuh mau mengeluarkan juz kita ya. Oh iya, nanti segala dikeluarkan. Nah ini gejala-gejala orang ria tuh ingin serba diketahui orang. Pangkatnya, gelarnya, pengalamannya, ilmunya, wawasannya. Karena kita memang cari kedudukan di sisi orang. Jadi kalau ngobrol juga cenderung mendominasi, menceritakan apa saja yang kira-kira bakal ngangkat dirinya. Ini ciri-ciri orang yang akan susah ikhlas. Karena dalam hal-hal yang biasa saja kita suka pamer. Nah yang paling bahaya adalah memamerkan amal soleh. Ada amal yang harus orang lain tahu sunnahnya, yaitu amalan wajib. Seperti ke masjid ini tidak usah rahasia, ya nggak? Seret, pakai sarung tutup sehingga tinggal matanya. Cing cing cing, nah apa-apaan itu? Masuk ke got, keluar dari toilet. Ini nyamar yang ngaco. Yang kedua adalah
jangan selalu ingin dilihat orang. Kalau orang ikhlas, tidak ikhlas bisa dilihat. Salah satunya adalah ada orang, nggak ada orang, sama atau tidak. Kalau orang-orang kurang ikhlas, ya ada orang tuh bagus, tidak ada orang tidak bagus. Kalau ingin diketahui itu hanya informasi, tapi kalau ingin dilihat itu sudah wujud orangnya. Ini lebih enak lagi. Kalau ada orang sholatnya tuh cenderung lebih lama, tapi kalau nggak ada orang, gesit, tangkas dengan seksama. Ya. Kalau ada orang lagi ngimamin, wih merdu lama. Kalau sendiri kebut. Ini ciri-ciri nih. Ada seorang ulama yang nanya, kenapa sholat dijaharkan maghrib, isya, subuh dengan sholat duhur yang tidak jahar kok beda baca fatihahnya? Kalau sedang dijaharkan lama, kalau tidak dijaharkan jadi gesit. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan sama saja yang menilai Allah. Kalau ada orang jadi bagus, nggak ada orang kurang bagus, ciri-ciri itu. Ada orang sedekahnya gede tuh, 50 ribuan tuh. Tapi kalau nggak ada orang, dadah aja kekotakin. Atau yang 1000-an. Itu ciri-ciri itu. 3, jangan pengen dipuji. Nah ini yang ketiga ini, puji itu enak karena itu yang kita inginkan, kita sukai. Orang yang pengen dipuji cenderung hidupnya membangun topeng. Yang 4, jangan pengen dihargai. Dihargai itu diperlakukan spesial. Orang yang kenapa orang suka sekali kepada jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas? Karena dia akan diperlakukan spesial. Sebagian orang kalau dijemput pakai mobil bagus tuh merasa bangga. Padahal setiap yang lihat tahu ini nebeng, ya. Iya kan? Oh iya, datang mobil, wah mobil bagus, dadah ke teman-teman. Dan teman-teman tahu modal dia, kan dia cuma nebeng, ya kan? Tapi lama dadahnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah dipotret di samping mobil orang, ya. Padahal yang punya mobilnya ada di dalam. Ini lebih nggak enak hadirinnya. Ini saya suka memperhatikan yang pengen suka selfie gitu dengan AA misalkan ya. Itu macam-macam Pak. Ada yang datang, langsung ngaleng. Saya suka mikir apa maksudnya ngaleng begini, ketemu baru ya, kenal enggak saya dengan, tapi kayak ke friend gitu. Makasih ayah, ya Den. Itu teh maksudnya apa coba? Ya saya sih tidak keberatan, hanya rada enek aja bawaannya tuh hadirinnya, datang masih kecil nggak sopan gitu, mau apa gitu ya. Saya nggak pernah berani ke guru saya gitu ya, kecuali ke sahabat ya, yang kalau ke guru saya nggak berani. Tapi saya suka mikir apa gitu yang diinginkan dari selfie ini. Boleh jadi pengakuan orang nih, Agim itu anak buah saya, mungkin begitu ya. Ada juga yang mungkin karena ingin akrab ya, 1001 alasan lah berbaik sangka. Tapi untuk apa selfie itu? Apakah untuk kenangan pribadi atau disimpan di status? Kalau dipasang di status untuk apa? Ya, untuk kelihatan saya sudah kenal ulama ini, ulama itu, kan yang penting bukan kenalnya, tapi solehnya ya. Halo? Oh langsung nanti dihapus status tuh. Ya tapi lebih lumayan potret dengan ulama lah ya, daripada potret dengan siapa gitu yang bisa ngotorin hati. Tapi periksa apa sih intinya. Termasuk kita suka ngeluarin kartu nama saudara kita yang jadi pejabat gitu. Untuk apa? Nah itu teh untuk ngangkat diri, ingin dihargai orang. Perlukah begitu?
nggak perlulah. Ada yang dikawal polisi, bangga tuh Pak. Break. Beliau sudah hadir. Kalau udah dihargai kan, pintu dibukakan. Mau makan juga kursi ditarik. Ya terus dicukupkan ya kan, tarik kebanyakan jatuh dia. Iya kan, lihat para yang terhormat tuh begitu. Kursi tarik, lap dipasangkan di sini, tapak ada itu. Terus piring disiapkan, terus disuapi. Nah, jadi kayak bayi ya, atau seperti pasien sakit berat. Jangan bangga. Karena yang dikawal-kawal gitu bukan cuma orang penting, penjahat juga gitu. Break. Penjahat sudah datang, tolong buka pintunya. Dia nggak bisa buka sendiri, diborgol. Polisinya sama, mobil patwalnya sama, dibukainnya sama. Bedanya itu mah diborgol. Ada juga yang dihormati begitu. Break. Tolong buka pintunya, jenazah akan masuk gitu. Dia juga dikawal. Makanya nggak usahlah kita bangga dengan pengawalan. Orang tuh ada yang suka kalau jalan tuh di depannya dikawal, ya. Terus mau apa? Dan yang paling penting mah bukan dihargai orang. Karena penjahat juga banyak yang dikawal begitu, benar? Orang-orang zalim juga banyak yang dikawal. Raja penjahat juga nggak kurang pengawalannya. Yang paling penting mah sadar kita dikawal malaikat. Sudah cukup itu. Dan kita akan sebetulnya dihargai orang bukan karena mulia. Kita dihargai orang karena Allah aja nutupin aib dan dosa kita. Benar? Dan yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Udahlah, Allah juga pasti ingat kok. Pasti tahu. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab, nggak ada perlunya. Kita nyebut-nyebut tuh sebagian besar mah untuk pengakuan. Tapi at-tahadus bin nikmah, menyampaikan karunia Allah boleh, menceritakan nikmat. Tapi tujuannya supaya Allah yang dipuji. Kalau tujuannya supaya kita yang dipuji, riya namanya. Perlukah kita menunggu orang berterima kasih atas kebaikan kita? Jawab hadirin. Perlu tidak? Perlukah kita berterima kasih? Coba ya dipikir dulu. Saya mengerti loading pagi-pagi, tapi jangan terlalu lama loadingnya. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita berterima kasih? Bagus. Perlukah kita menunggu orang lain menghargai kebaikan kita? Perlukah kita menghargai kebaikan orang? Harus. Itu syukur. Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Yang benar. Perlukah kita membalas budi orang lain? Harus, minimal dengan doa. Itu yang bikin bahagia. Nah selama ini terbalik, kita nunggu orang lain berterima kasih, kita tidak tahu terima kasih. Itu yang bikin enak surenek, jengkel surengkel, sebel surebel. Kita ingin dihargai orang, tapi kita nggak menghargai orang. Kita ingin dibalas budi, tapi kita nggak pernah balas budi. Kufur nikmat namanya. Ayolah, kita perbaiki diri kita. Enak hadirin kalau kita lepas dari berharap dari makhluk tuh enak. Kenapa? Karena kita cukup ingin dilihat, dipuji, dihargai, diketahui, dan dibalasnya oleh Allah semata. Kalau di-nya ke Allah bahagia, kalau di-nya ke manusia menderita. Kalau ke makhluk ingin menghargai, ingin memberi, ingin menghormati. Itu kita benar. Kalau ingin dihargai, ingin dicintai,
ingin dihormati, nyesek. Di itu ke Allah, ingin disayang Allah, diberi Allah, dipuji Allah, dicintai Allah. Di-nya ke Allah bahagia, di-nya ke makhluk menderita. Kalau ke makhluk jelas? Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Demikianlah hadirin penjelasan yang sangat jelas. Ada tamu dari mana ini? Dari tadi. Saya juga tahu Bu, jangan. Dari yang naik bus di KPAD siapa? Ini ada di mana ini, Adek? Al Azhar Cilacap. SMP, SMA? TK? Mas. Saya tidak menyangka ya. Saya harus berbaik sangka ya, Masya Allah. Ini huruf apa deh? TK, SD, SMP, ini SD ya. Oh ya, Masya Allah ya, saya kagum benar ya. Agak lama sekolahnya di sana ya. Itu guru-gurunya atau apa? Pegawainya, bukan muridnya. Oh ini Bapak TK kelas berapa? Baik, alhamdulillah. Kalau ngaturakan matur suwun sangat nggih.